Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amda Sri Mulia Zainal, Stambuk 2018-32024. Perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang berjudul Audit Siklus Akuisisi Modal dan Pembayaran Kembali. Akun serta karakteristik unik dari siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali yang berkenaan dengan siklus akuisisi sumber daya modal melalui utang berbunga dan ekuitas pemilik serta pembayaran kembali modal. 4 karakteristik siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali yang akan mempengaruhi audit atas akun-akun adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara relatif hanya ada segelintir transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi itu seringkali sangat material. Yang kedua, pengecualian atau salah saji transaksi dapat bersikap material. Akibatnya, seringkali auditor lebih menekankan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo akun ketika mengaudit akun tersebut. Yang ketiga, ada hubungan legal antara entitas klien dan pemegang saham obligasi atau dokumen kepemilikan yang serupa. Yang keempat, ada hubungan langsung antara akun dividen dan bunga serta utang dan ekuitas. Dalam audit atas utang berbunga, auditor harus memverifikasi secara simultan beban bunga dan utang bunga terkait. Akun-akun dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali tergantung pada jenis bisnis yang dioperasikan perusahaan dan bagaimana operasi tersebut dibiayai. Semua perusahaan memiliki modal saham dan laba ditahan, tetapi beberapa mungkin juga lebih memiliki saham preferen, modal disetor tambahan, dan saham treasury. Karakteristik unik dari siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali mempengaruhi cara auditor memverifikasi akun-akun dalam siklus. Siklus ini seringkali melibatkan akun-akun berikut. Yang pertama, wesel bayar. Yang kedua, utang kontrak, utang hipotek, utang obligasi, beban bunga akrual, apropriasi laba ditahan, saham treasury, kas di bank, modal saham biasa, modal saham preferen, dividen yang diumumkan, agio saham, modal sumbangan, laba ditahan, utang dividen, perusahaan perseorangan, akun modal, persekutuan akun modal. Pengujian audit atas wesel bayar dan akun serta transaksi terkait. Wesel bayar adalah kewajiban hukum kepada kreditur yang mungkin dijamin atau tidak dijamin oleh aktiva dan mengenakan bunga. Pada umumnya, wesel diterbitkan selama 1 periode, 1 bulan dan 1 tahun, tetapi ada juga yang lebih lama. Wesel diterbitkan dengan tujuan yang berbeda, dan properti yang diberikan sebagai jaminan mencakup berbagai aktiva, seperti sekuritas, piutang usaha, persediaan, dan aktiva tetap. Tujuan dari audit wesel bayar adalah untuk menentukan yang pertama, pengendalian internal terhadap wesel bayar sudah memadai. Yang kedua, transaksi pembayaran pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi secara layak serta dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang ketiga, kewajiban untuk wesel bayar dan beban bunga terkait serta kewajiban akrual telah dinyatakan secara layak seperti yang didefinisikan oleh tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang keempat, pengungkapan yang terkait dengan wesel bayar dan beban bunga terkait memenuhi tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Hasana Mustafa dengan Stambuk 2018-32021 akan melanjutkan pemaparan materi oleh teman saya sebelumnya. Dalam wesel bayar terdapat 4 pengendalian, antara lain yang pertama, pengendalian internal, yang kedua, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, yang ketiga, prosedur analitis, dan yang keempat, pengujian atas rincian saldo. Pembahasan yang ketiga yaitu persoalan utama dalam audit atas transaksi ekuitas pemilik. Dalam sebagian besar perusahaan tertutup yang umumnya memiliki sedikit pemegang saham, seringkali terjadi transaksi jika ada berkenan dengan modal saham selama tahun berjalan. Satu-satunya transaksi yang dimasukkan dalam bagian ekuitas pemilik kemungkinan adalah perubahan ekuitas pemilik akibat laba atau rugi tahunan dan pengumuman dividen.
Akan tetapi, perusahaan terbuka verifikasi atas ekuitas pemilik jauh lebih kompleks karena banyaknya jumlah pemegang saham dan individu yang memiliki saham sering berubah. Verifikasi akun ekuitas pemilik yang utama dalam satu perusahaan terbuka mencakup yang pertama modal dan saham biasa, kedua agio saham, dan ketiga laba ditahan dan dividen yang terkait. Tujuan dari setiap akun itu yaitu untuk menentukan apakah yang pertama pengendalian internal terhadap modal saham dan dividen terkait sudah memadai, yang kedua transaksi ekuitas pemilik sudah dicatat dengan benar seperti yang didefinisikan oleh 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, yang ketiga saldo ekuitas pemilik sudah dicatat secara layak seperti yang didefinisikan oleh 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan disajikan serta diungkapkan secara layak seperti yang didefinisikan oleh 4 tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan untuk akun ekuitas pemilik. Pembahasan yang keempat yaitu pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo modal saham serta laba ditahan. Audit modal saham dan modal disetor. Auditor sangat memperhatikan 4 hal ketika mengaudit modal saham dan agio saham, yaitu yang pertama, transaksi modal saham yang ada telah dicatat. Yang kedua, transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat. Yang ketiga, modal saham telah dicatat secara akurat. Dan yang keempat, modal saham telah disajikan dan diungkapkan secara layak. 2 perhatian utama melibatkan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, sementara 2 yang terakhir melibatkan pengujian atas rincian saldo.